Tapi dengan hati yang tulus saya meyakinkan bahwa rasa cinta dan bangga saya terhadap institusi TNI yang telah melahirkan dan juga menempa saya tidak akan pernah pudar. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih, hormat, dan juga bangga saya kepada para atasan senior yang telah membimbing saya selama ini, kepada rekan-rekan perwira yang telah bekerja bersama, serta seluruh prajurit yang pernah saya pimpin. Terus terang dengan hati yang berat, karena selama lebih dari 15 tahun saya berdinas di dunia keprajuritan. Di jajaran TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik. Tapi dengan hati yang tulus saya meyakinkan bahwa rasa cinta dan bangga saya terhadap institusi TNI yang telah melahirkan dan juga menempa saya tidak akan pernah pudar. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih, hormat, dan juga bangga saya kepada para atasan senior yang telah membimbing saya selama ini, kepada rekan-rekan perwira yang telah bekerja bersama, serta seluruh prajurit yang pernah saya pimpin. Terus terang dengan hati yang berat, karena selama lebih dari 15 tahun saya berdinas di dunia keprajuritan. Di jajaran TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik. Mas Toto melihat Agus berpidato meneteskan air mata, rela meninggalkan militer demi Pilkada DKI Jakarta. Anda melihatnya peluang Agus ini potensinya besar direkomendasikan oleh partai pengusung. Kalau disuruh, kalau peluang untuk diusung tidak ada yang menyangka. Karena peluang untuk menang itu yang sulit mungkin. Enggak, peluang untuk diusung kemarin pun tidak ada yang menyangka. Peluang diusung itu betul-betul muncul ya setelah
namanya dalam 2 hari 3 hari terakhir dilempar di koalisi Cikeas begitu kan. Jadi tidak ada yang menyangka Agus. Orang menyangka Agus akan meneruskan dinasti politik, akan meneruskan kepemimpinan politik dari klan SBY, itu jelas. Orang sudah sering berbicara, tapi tidak sekarang. Karir politiknya masih mayor, orang menunggu dia menjadi bintang, itu masih prediksi. Tapi minim karir politik, kalau Ibas kan sudah memiliki karir politik, pertimbangan lebih memilih Agus. Iya, makanya saya katakan kita belum pernah menyangka bahwa itu terjadi sekarang. Tapi dan di level DKI begitu. Ya. SBY itu memang terkenal sebagai ahli strategi. Nah, itu pasti baca WhatsApp dari Marzuki Ali. Ya, tapi memang betul itu bukan? bahasa Marzuki Ali, tapi begini. Saya pikir ada perhitungan tertentu lah ya yang sudah dilakukan oleh SBY. Kalau di survei ya kita harus mengatakan dengan jelas perhitungan dan prediksi saya saat ini Agus masih kalah dibandingkan dengan Ahok dan dibandingkan dengan Anies. Kedua-duanya sudah punya pengalaman, kedua-duanya sudah ada di perhitungan eskalasi politik nasional bahkan. Agus kan betul-betul mengagetkan, tapi potensinya ada atau tidak ya saya pikir pasti ada. Pertama, nama besar Yudhoyono atau tidak itu memiliki nilai tersendiri. Yang kedua, Agus sendiri harus diakui tanda kutip ya cenderung bisa dikatakan tokoh protagonis. Andai kata pun ada orang yang Jadi tidak bisa lawan tepat untuk tokoh antagonis begitu ya? Tidak, artinya begini, Agus tidak kemudian serta-merta ketika orang ada SBY lovers, ada SBY haters. Tetapi ketika melihat sosok Agus, itu kecenderungannya tidak serta-merta ketika dia menjadi SBY haters, misalnya dia langsung ikut menjadi haters terhadap Agus. Sosoknya protagonis karena dia jauh dari politik. Dia tidak pernah melakukan manuver politik. Karir militernya bagus, begitu. Itu yang menyebabkan kenapa saya katakan tokoh protagonis tadi. Dia bahkan punya potensi sebetulnya bisa lebih besar dari sekedar menyandang nama Yudhoyono. Itu yang menurut saya bisa jadi potensi. Selain memang kalau kita lihat secara kualitatif, pembawaan komunikasinya, karakternya itu cenderung protagonis tadi begitu ya, simpatik dan berbagai macam alasan positif lain. Tetapi balik lagi, pertanyaan buat Agus tantangannya sederhana. Personal branding Anda bagus sekali. Tetapi apakah Anda bisa membuktikan bahwa Anda bisa bekerja buat Jakarta? Itu yang menjadi tantangan, itu yang jadi pertanyaan. Itulah kenapa kemudian nama Silviana Murni yang masuk untuk mendampingi. Minimal menjawab keraguan sebagian publik. Anak ini bisa kemudian, orang ini kemudian bisa memiliki personal branding bagus, saya bisa bekerja. Tidak, kemudian diambillah birokrat senior, seorang Silviana Murni. Tapi kan tidak serta-merta itu menjawab pertanyaan. Sosok gubernurnya sendiri, sosok calon gubernur sendiri itu harus memenuhi tantangan dari publik untuk membuktikan dia bisa bekerja. Nah, itu tantangan utama. bisakah hal tersebut dijawab? Nah, ini kita langsung Kita tanya harus nih. bergabung Siapa bersama tahu reporter reporter TV One di sana nih, Ya. Rurin Rulianti yang memang sedang mengawal jalannya pemeriksaan kesehatan ini bisa menanyakan langsung ke Mas Agus. Bisa nggak nih kira-kira untuk menjawab pertanyaan besar dan juga masalah-masalah sebenarnya memang hingga saat ini masalah Jakarta belum bisa diselesaikan juga. Jakarta Pagi hari ini yang macet, sudah hadir ada pasangan banjir. Ahok dan juga Jarot. Kita langsung bergabung bersama Rurin. Silakan Rurin. Ya, Andra dan juga pemirsa, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, setelah ditetapkan atau ditutup pendaftaran dari KPUD DKI Jakarta pada pukul 00 waktu Indonesia Barat malam tadi, sehingga ditetapkanlah 3 pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada Februari 2017 mendatang. Di antara ketiga pasangan calon, yakni Ahok, Jarot, Agus Silviana, dan juga Anies Baswedan serta Sandiaga Uno. Dari ketiga pasangan calon tersebut yang baru hadir untuk menjalani serangkaian tes kesehatan pada hari ini di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta, baru Ahok Jarot saja yang tadi datang sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, serta baru saja beberapa menit yang lalu calon wakil gubernur yang diusung oleh koalisi 4 partai atau poros Cikeas, Silviana Murni, baru saja datang pada pukul 06.45 menit waktu Indonesia Barat tadi. Sementara untuk calon gubernur dari koalisi poros Cikeas sendiri, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, belum terlihat hadir mendampingi Silviana untuk menjalani serangkaian tes kesehatan pada hari ini. Untuk tes kesehatan sendiri tidak hanya dilakukan pada hari ini saja, namun juga dilakukan pada Minggu 25 September besok. Untuk hari Sabtu ini, tes kesehatan difokuskan khusus di Rumah Sakit Minto Harjo, sementara untuk besok, pada tanggal 25 September akan dilakukan tes urin di Badan Narkotika Nasional Jakarta, dan kemudian setelah melakukan serangkaian tes urin di sana, pasangan calon akan langsung kembali lagi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo untuk menjalani sejumlah tes kesehatan yang masih harus dilakukan. Di antaranya adalah pemeriksaan psikologi, di mana ada sejumlah pemeriksaan yang akan dijalani oleh ketiga pasangan calon nantinya. Di antaranya adalah pemeriksaan penyakit dalam meliputi psikiatri, kemudian jantung dan paru-paru,
urologi dan ortopedik, bedah dan opgisen, neurologi dan mata, THT dan gigi, radiologi dan laborat, serta nabza. Sementara khusus untuk tanggal 25 besok, yakni adalah tes urin yang seperti yang tadi sudah disebutkan, serta pemeriksaan psikologi. Menurut dari Humas RSAL Minto Harjo sendiri bahwa pemeriksaan terhadap ketiga pasangan calon ini merupakan pemeriksaan kesehatan standar pejabat negara atau kelas VVIP, yang dimana mereka akan diperiksa di lantai 3 gedung unit rawat jalan di gedung A Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, di mana selama pemeriksaan atau tes tersebut berlangsung akan disterilkan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan selain kader partai dan juga pasangan calon yang akan menjalani pemeriksaan. Usai menjalani tes kesehatan pada hari ini dan juga esok hari, belum diketahui sampai kapan hasil dari pemeriksaan ini akan diberikan kepada KPUD. Namun KPUD sendiri memberikan batas waktu untuk memverifikasi administrasi, yang termasuk di dalamnya adalah form hasil tes kesehatan pada hari ini, yakni pada tanggal 29 September mendatang. Dan sore hari nanti, usai menjalani tes pemeriksaan terhadap ketiga pasangan calon, dari pihak rumah sakit akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan tes pemeriksaan pada hari ini. Demikian kembali ke Anda, Andro dan juga Winda. Ya, demikian pemirsa laporan Nurin Rulianti dari Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo, Jakarta. Mbak Wiwi, ini tadi Mas Toto sempat bilang bahwa Bu Silviana ini kan memang birokrator yang memang sudah senior lah. Apakah nanti kira-kira ada pembelotan di Balai Kota? Jawabnya nanti, kami akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan.